Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pemikiran-pemikiran filsafat, gitu ya, pemikiran yang mewarnai dunia Barat pada masa abad pertengahan. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa tokoh, dan ini adalah tokoh terakhir yang akan kita bahas. Tokoh yang kita bahas hari ini salah satu pemikir terkemuka yang gagasannya dianut oleh banyak orang selama abad pertengahan adalah Thomas Aquinas. Nah, sebagaimana pemikir-pemikir yang hidup pada abad pertengahan, Aquinas juga menyandarkan Tuhan adalah hakikat dari segala pemikiran yang ada di dunia. Segala kejadian, segala fenomena, segala kebijakan, keinginan manusia harus bersandar pada yang namanya kehendak Tuhan. Nah, akan tapi Thomas Aquinas ini sedikit berbeda. Meskipun masih menyandarkan segala hal pada kehendak Tuhan, tapi Aquinas berusaha untuk menyeimbangkan antara agama dan akal. Jadi boleh dikatakan Aquinas ini ingin meniru apa yang sempat dilakukan oleh Plato dan Socrates pada masa Yunani kuno. Jadi sedikit berbeda ya kan, dia cenderung untuk kalau pemikir-pemikir lain itu cenderung terlalu memihak agama dan mengabaikan akal, tapi kalau Aquinas mencoba untuk mengakomodir keduanya, agama dan akal. Nah, untuk mengakomodir kedua pemikiran itu, dia fokus untuk mempelajari gejala alam. Oke, nah, akan tetapi lagi-lagi gejala alam yang dia lakukan, perhatiannya, pemikirannya dalam mendalami dan mempelajari gejala alam, lagi-lagi bertujuan untuk menasbihkan eksistensi Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Itu ya. Kemudian gaya berpikirnya, Aquinas ini cenderung bersifat empiris dengan prinsip kausalitas. Bersifat empiris maksudnya apa, Pak? Masa kamu lupa? Empiris itu maksudnya berdasarkan pengalaman, oke? Dan prinsip kausalitas. Kausalitas itu apa, Pak? Gampang. Kausalitas itu artinya hukum sebab akibat. Kalau kamu makan, kamu kenyang. Kalau kamu belum makan, ya kamu lapar. Nah, itu kausalitas lah. Hukum sebab akibat. Kamu main air, kamu basah. Kamu main api, kamu terbakar. Itu namanya kausalitas. Oke. Inilah gaya berpikirnya Aquinas, bersifat empiris dengan prinsip kausalitas. Kalau lebih jauh, kita bisa mengatakan Aquinas ini mencoba untuk mengkolaborasikan antara pemikiran empiris dengan positivistik. Dia coba untuk menggabungkan seperti itu ya, gaya berpikirnya. Nah, tapi meski begitu, Aquinas masih menganut paham geosentris. Geosentris itu artinya di mana menganggap bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Itu namanya geosentris, jangan lupa ya. Nah, jadi bagaimanapun juga Aquinas ini masih mengikuti doktrin gereja saat itu, di mana bumi adalah pusat dari aktivitas, pusat dari peredaran alam semesta. Nah, lebih lanjut Aquinas membagi alam ini menjadi menjadi lima tingkatan, atau disebut juga 5 realitas. Tingkatan paling bawah bagi Aquinas adalah realitas anorganis. Batu, kertas, pasir. Nah, itu bagi Aquinas adalah tingkatan paling bawah. Tingkatan paling bawah ya, dalam pembagian struktur tingkatan alam. Kemudian lanjut lagi realitas hewan. Atasnya ada realitas manusia, kemudian realitas malaikat, dan realitas Tuhan. Nah, sebagaimana Plotinus dan pemikir-pemikir yang lainnya yang mewarnai abad pertengahan,
Aquinas pun berpendapat bahwa ketika manusia itu jauh dari Tuhan, jadi ketika realitas-realitas ini jauh dari Tuhan, maka mereka tidak jelas wujudnya. Ini seperti logikanya Plotinus yang kita pelajari pekan lalu ya. Ibaratnya itu seperti objek, seperti benda dengan lilin. Semakin jauh dari lilin, semakin nggak jelas bentuk bayangannya. Akan tapi kalau semakin dekat dengan lilin, maka akan semakin jelas seperti apa bayangannya. Nah, dan Tuhan adalah cahaya yang ada dalam lilin, yang terpancar dari lilin tersebut. Nah, itu tentang Thomas Aquinas. Kemudian bagaimana Aquinas memandang teologi? Teologi, apa itu Pak teologi? Gampang, teologi. Theo artinya Tuhan, logi dari kata logos artinya ilmu. Jadi memandang tentang ilmu tentang ketuhanan. Jadi Aquinas memandang teologi. Bagaimana Aquinas memandang ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Nah, di sini Aquinas menganut paham bahwa eksistensi Tuhan dapat dirasakan dengan akal. Eksistensi Tuhan dapat dirasakan dengan akal. Nah, argumen ini kemudian dirumuskan oleh Aquinas menjadi 5 argumen pokok. Yang pertama, potentia tu actus, argumen gerak. Argumen gerak maksudnya gini. Tidak mungkin ada mobil ya, bisa jalan kalau tidak ada supirnya. Tidak mungkin buku yang ada di atas mejamu kemudian jadi ada di atas rakmu kecuali ada yang memindahkannya. Oleh karena itulah tidak mungkin manusia ini ada kecuali ada yang menciptakannya. Itu potentia tu actus. Nah, ini adalah logika yang dibangun oleh Aquinas untuk mengenal Tuhan. Yang kedua adalah efficient cause. Nah, mengarah pada keberurutan yang teratur. Keberurutan yang teratur. Jadi begini, kenapa manusia ketika jalan kaki kanan baru kaki kiri? Kenapa kok enggak kaki kanan terus baru kaki kiri satu kali gitu? Jadi kan ada keteraturan di situ. Nah, Aquinas kemudian mikir, siapa yang membuat manusia berjalan jadi teratur seperti itu? Kakinya kanan kiri kanan kiri ketika berjalan. Kenapa enggak kaki kanan terus? Kenapa enggak kaki kiri terus? Nah, Aquinas berpikir pasti ada yang merancangnya hingga manusia kalau jalan, ya kan, kalau jalan kakinya harus kanan kiri, teratur seperti itu. Dan lagi-lagi jawaban dari Aquinas adalah maka Tuhanlah yang pasti membuat keteraturan tersebut. Kemudian possibility and necessity, dari mana datanya harus ada. Nah, ini lagi-lagi begini. Misalnya begini nih. Siang tidak akan ada kalau tidak ada malam. Malam tidak akan ada kalau siang tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan malam hingga akhirnya adanya siang? Siapa yang menciptakan siang kalau hingga pada akhirnya akan ada malam? Jawabannya lagi-lagi Tuhan. Nah, ini adalah logika possibility and necessity yang dibangun oleh Aquinas. Dari mana adanya yang harus ada? Ya kan? Karena tidak mungkin ada siang kalau malam nggak ada. Berarti siapa yang menciptakan siang? Tidak mungkin ada siang kalau malam tidak ada. Pertanyaannya siapa yang menciptakan malam? Nah, ini logikanya Aquinas. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Nah, Aquinas juga melogikakan tentang logika tingkatan fenomena alam. Ini mirip-mirip lah sama yang atas tadi ya. Dan kemudian juga ada keteraturan alam. Ini mirip dengan yang efficient cause tadi itu. Nah, intinya dalam logika yang dibangun oleh Aquinas adalah tidak mungkin dunia yang teratur ini ada kecuali ada yang menciptakannya. Tidak mungkin dunia yang sudah berirama ini terjadi secara kebetulan, itu nggak mungkin. Nah, di sini Aquinas menolak konsep kebetulan. Oleh karena itulah, ya kan,
Oleh karena itulah pemikiran-pemikiran Aquinas ini yang kemudian dikembangkan oleh dikembangkan dan disebarluaskan oleh para pengikutnya ini selalu tidak sejalan dengan pemikirannya Darwin. Karena kalau pemikirannya Darwin itu kan sederhana. Kenapa kok bumi ini tercipta? Kenapa kok dunia ini tercipta? Kenapa kok ada hewan bentuknya begini, bentuknya begitu? Darwin sederhana saja, kebetulan. Tapi kalau pemikirannya Aquinas berbeda, nggak mungkin kebetulan terjadi dengan sangat rigid, itu nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya, dan itu adalah Tuhan. Itu logikanya Aquinas. Oke, kemudian selanjutnya, bagaimana Aquinas memandang jiwa? Nah, Aquinas memandang bahwa jiwa dan raga, ya kan, antara jiwa dan tubuh, antara akal dan fisik, itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, di sini dia menganut aliran dualisme. Oke. Apa gunanya akal manusia bisa berpikir, tapi dia tidak bisa mengeksekusinya. Ya kan? Oleh karena itu jiwa butuh fisik, butuh jasad, butuh raga. Apa gunanya raga yang sehat? Apa gunanya tubuh yang kuat, tapi tubuh ini tak berdaya karena tidak bisa atau tidak tahu harus melakukan apa-apa. Di saat itu juga manusia membutuhkan yang namanya jiwa. Nah, jadi di sini boleh kita bilang Aquinas menganut aliran dualisme. Akan tetapi meski begitu, Aquinas tetap memandang bahwa posisi jiwa lebih penting daripada akal. Maaf, saya salah nulis ya. Di sini posisi jiwa lebih penting daripada raga. Maaf, saya salah tulis. Meski begitu, Aquinas tetap memandang bahwa posisi jiwa itu lebih penting daripada raga. Loh, maksudnya gimana, Pak? Katanya tadi di atas Aquinas membutuhkan satu sama lain, betul. Tapi kalau seandainya Aquinas ditanya, Bang Aquinas, Anda pilih mana? Bisa mikir tapi nggak bisa mengerjakan apa-apa, gitu ya. Dibandingkan Anda punya fisik yang kuat, tapi Anda nggak tahu harus melakukan apa. Kalau diberikan pertanyaan kayak begini, Aquinas akan menjawab, akal lebih penting. Saya lebih memilih bisa berpikir, tapi tubuh saya tidak mampu untuk melakukannya. Daripada tubuh saya bisa melakukan banyak hal, tapi saya tidak tahu harus melakukan apa dengan tubuh saya. Nah, ini ya, jadi Aquinas memang menyatakan bahwa tubuh dan jiwa itu saling membutuhkan. Tapi kalau disuruh milih salah satu, Aquinas akan lebih memilih jiwa daripada raga. Nah, karena Aquinas memandang bahwa akal, ya kan, jiwa, ruh itu adalah komposisi utama dalam kehidupan manusia. Oke, selanjutnya, Aquinas pun berpendapat bahwa jiwa yang rasional adalah puncak bagi manifestasi kehidupan. Jiwa yang rasional. Jadi ketika manusia itu tahu harus melakukan apa, step by step-nya jelas, manusia paham apa resiko yang akan dia hadapi, apa konsekuensi yang akan diterima ketika dia melakukan suatu hal, dan manusia bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan untuk mengantisipasi resiko tersebut, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika dia setelah melakukan suatu hal. Bagi Aquinas, itu adalah puncak manifestasi kehidupan. Karena manusia tidak pasrah ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atas dirinya. Oke. Saya ulangi, jiwa yang rasional adalah puncak manifestasi kehidupan menurut Aquinas. Nah, Aquinas sendiri memandang bahwa jiwa itu sebenarnya tidak utuh. Jiwa itu terbagi. Nah, ini berbeda ya, kawan-kawan semua ya, berbeda dari pendapatnya Plotinus. Dari pendapatnya Agustinus. Kalau Agustinus di kesempatan yang lalu berpendapat bahwa jiwa manusia itu tidak terpisah-pisah. Jiwa manusia itu tidak terbagi, tapi jiwa manusia itu utuh menjadi satu kesatuan. Nah, tapi menurut Aquinas, no, tidak seperti itu. Jiwa manusia itu terbagi menjadi 3 hal. Indra, berpikir, dan nafsu. Manusia bisa merasakan sesuatu, manusia bisa merencanakan sesuatu, dan manusia bisa menginginkan sesuatu. Itu bagi Aquinas jiwa. Nah, jiwa itu
Jiwa itu terbagi menjadi 3 bagian ini. Dan sekali lagi karena Aquinas ini menganut doktrin gereja abad pertengahan, Aquinas menganggap bahwa untuk bisa mendekati Tuhan maka manusia harus menghilangkan jiwa yang ini nih. Nafsu ini harus dihilangkan. Manusia harus fokus pada ini saja, jiwa ini. Untuk yang ketiga harus dihilangkan. Gampang ya. Nah, kemudian bagaimana Aquinas memandang politik? Aquinas menganggap bahwa manusia itu adalah hewan yang berpolitik. Aquinas menganggap bahwa manusia, maaf saya tipu ya, bahwa manusia adalah hewan yang berpolitik. Singkat kata begini, Aquinas itu memandang bahwa politik itu adalah sarana manusia untuk melindungi diri. Sarana manusia untuk mengalahkan lawan, sarana manusia untuk membuat kagum kawan. Karena Aquinas berpikir bahwa manusia itu berbeda seperti harimau misalnya. Untuk mempertahankan diri, untuk menaklukkan lawan, dan untuk mengagumkan kawan, harimau punya taring yang tajam, harimau mempunyai kuku cakar yang kuat. Atau burung elang memiliki paruh yang kokoh, memiliki sayap dengan bulu-bulu yang menawan. Di mana dengan perangkat itu burung elang ataupun harimau menaklukkan lawannya dan membuat kawannya menjadi terpukau dengan dia. Nah, karena manusia tidak dilengkapi dengan sarana-sarana itu, maka manusia berpolitik. Di mana dengan politik ini manusia menjatuhkan lawannya, manusia membuat kagum kawan-kawannya. Nah, itu maksud Aquinas. Jadi Aquinas menganggap bahwa manusia adalah hewan yang berpolitik. Hewan tidak butuh berpolitik karena hewan sudah memiliki infrastruktur tadi di badannya. Ada yang punya cakar, ada yang punya sayap, ada yang punya paruh, ada yang punya taring. Tapi manusia nggak punya. Karena itu manusia harus berpolitik. Kemudian, Aquinas memandang bahwa bernegara itu adalah sistem dari Tuhan. Sistem dari Tuhan. Memang pada dasarnya manusia itu senang berkumpul. Ketika Adam diciptakan, Adam minta dibuatkan teman. Kenapa? Karena Adam ingin bisa berkumpul dengan manusia yang lain. Adam ingin berkumpul dengan makhluk yang sama dengan dia. Oleh karena itulah Aquinas memandang bahwa manusia itu butuh untuk berkumpul. Mustahil manusia tidak ingin berkumpul. Dan manusia itu demen banget, suka banget berkumpul dengan yang sejenisnya. Lebih radikal lagi, Aquinas mengatakan, meski tidak terusir dari surga pun, negara akan tetap ada. Ini pemikiran nyelenehnya Aquinas ya. Jadi meskipun saat itu Adam dan Hawa tidak diusir dari surga, maka anak keturunan Adam dan Hawa akan tetap bikin negaranya masing-masing di surga itu. Ini menurut Aquinas ya. Karena memang bernegara itu sudah jadi sunatullah. Nah, tanda petik ya sudah jadi sunatullah menurut Aquinas. Nah, kemudian Aquinas juga mengatakan tujuan dari berpolitik dan bernegara adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jika seandainya masyarakatnya tidak sejahtera, tidak makmur, maka tujuan dari negara itu tidak tercapai. Tujuan dari kenapa manusia berpolitik itu nol. Karena itu kesejahteraan masyarakat adalah kunci dari tujuan kenapa manusia berpolitik dan bernegara. Lebih lanjut, Aquinas mengatakan, meskipun bernegara itu sunatullah gitu ya. Nah, dan meskipun seandainya tidak terusir dari surga pun manusia akan tetap bernegara dalam surga, tapi Aquinas mengatakan bahwa bernegara itu semu. Karena negara diisi oleh manusia dan manusia itu fana. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya ya Aquinas mengatakan bahwa tidak ada negara yang abadi. Aquinas sudah mengingatkan berabad-abad yang lalu, sekuat apapun suatu negara, suatu saat pasti bubar. Itu menurut Aquinas. Ya kalau ya apa yang disampaikan oleh Aquinas nggak keliru juga ya. Saya ambil contoh misalnya Uni Soviet. Kurang kuat apa coba Uni Soviet? Militernya, ekonominya kuat. Tapi akhirnya Uni Soviet
runtuh. Tidak ada yang mengira Soviet akan runtuh kan. Ottoman, Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani, 600 tahun lebih menguasai sepertiga dunia. Ekonomi kuat, militer kuat, teknologinya berkembang. Tahun 1924 memasuki awal-awal abad 20, runtuh dia. Nah, inilah kenapa Aquinas mengingatkan bahwa bernegara itu semu. Karena negara diisi oleh manusia dan manusia itu fana. Jadi negara, tidak ada negara yang abadi. Negara pasti suatu saat akan bubar. Dan ketika negara itu bubar, akan muncul negara-negara yang baru. Nah, kemudian undang-undang berada dalam posisi tertinggi, maka raja pun terikat oleh hukum. Nah, di sini Aquinas memandang bahwa dalam bernegara dan berpolitik tidak ada yang berada di atas hukum. Tidak ada manusia yang terlepas dari aturan. Termasuk penguasa tertingginya sekalipun. Raja pun diatur oleh yang namanya undang-undang. Di mana kalau menyalahi itu, maka raja pun juga harus dihukum. Itu menurut Aquinas. Selanjutnya, bentuk-bentuk negara menurut Aquinas. Nah, Aquinas membagi negara itu menjadi dua bentuk. Ada bentuk yang buruk, ada bentuk yang baik. Nah, menurut Aquinas, bentuk negara yang buruk itu pertama namanya demagogi. Demagogi. Yang kedua, oligarki. Yang ketiga, tirani. Saya ulangi, yang pertama demagogi, oligarki, dan tirani. Kemudian yang kedua, bentuk negara yang baik. Ada politik, aristokrasi, dan monarki. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu. Bentuk yang buruk, demagogi. Apa itu Pak demagogi? Gampangnya begini. Sederhananya begini deh. Demagogi itu bagaimana sebuah negara dibentuk dengan cara menghasut. Bagaimana negara dibentuk dengan cara menghasut. Maksudnya gimana, Pak? Jadi begini, dalam bernegara tidak mungkin orangnya sama semua. Pasti ada yang namanya lawan politik. Oke, ada yang namanya lawan politik. Ketika dalam bernegara itu orang-orangnya saling hasut satu sama lain, saling menjatuhkan lawan politiknya satu sama lain dengan cara menghasut, itu buruk. Itu yang diberi nama dengan demagogi. Dan itu bentuk negara yang sangat buruk. Karena bagi Aquinas, lawan politik atau kita kenal sekarang itu dengan namanya itu apa ya? Ada koalisi apa? Lawannya koalisi kalau yang apa? Mendukung pemerintahan itu kan namanya koalisi. Nah, oposisi. Nah, menurut Aquinas dalam bernegara oposisi itu perlu untuk teman berpikir. Nah, tapi Aquinas mengingatkan kadang-kadang yang terjadi itu adalah praktek demagogi, praktek fitnah. Karena pihak koalisi gerah terus dikritisi oleh oposisi, akhirnya muncullah fitnah-fitnah terhadap oposisi. Seperti oposisi mau makar lah, oposisi ingin berkhianat lah. Pun begitu juga dengan oposisi.
karena tidak sabar dalam menasehati koalisi, hingga akhirnya memberikan fitnah, melakukan praktek demagogi. Disebut pemerintahnya zalim lah, disebut koalisi itu apa? Tidak kong kali kong dengan pihak asing lah, untuk apa? Mengkhianati rakyat lah. Itu praktek demagogi. Nah, menurut Aquinas ini adalah bentuk yang buruk dalam sebuah negara. Oligarki. Oligarki maksudnya bagaimana sebuah pemerintahan, sebuah negara dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Dikuasai oleh orang yang itu-itu aja. Segala sektor dikuasai oleh orang yang itu-itu aja. Lu lagi, dia lagi, dia lagi. Ada urusan A, dia lagi yang berkuasa. Ada urusan B, dia lagi yang ngatur. Jadi tidak ada pemerataan tugas. Ya, ini disebut oleh oligarki. Dan tirani. Kemudian bentuk yang buruk selanjutnya adalah tirani. Tirani itu satu orang menguasai segala hal. Satu orang. Kalau yang oligarki itu kan sekelompok kecil orang, ya kan, sekelompok kecil orang. Orangnya bisa aja beda-beda, tapi ya orangnya itu aja. Nah, tapi kalau tirani ini satu orang, one man show. Jadi single person for everything. Dan dia memainkan praktek tangan besi dalam pemerintahannya. Nah, itu adalah 3 contoh bentuk yang buruk, bentuk bernegara yang buruk menurut Aquinas. Kalau bentuk yang baik, politik. Politik itu gampangnya demokrasi terbatas. Nih, demokrasi terbatas maksudnya gimana, Pak? Siapapun boleh berkuasa, tapi ada aturannya. Oke, paham ya? Siapapun boleh jadi presiden, tapi ada aturannya. Pemilihan dulu dong. Kalau kamu terpilih, baru kamu mimpin. Kalau nggak terpilih, ya jangan berlagak jadi pemimpin. Nah, itu namanya demokrasi terbatas. Saya ingin suara saya selalu didengar. Oke, silahkan. Akan tetapi, lagi-lagi, kamu siapa? Anggota legislatif bukan? Kalau bukan anggota legislatif, ya kamu jangan bicara sembarangan. Karena ini ada forumnya nih, forum legislatif. Ketika sedang hendak membahas sebuah usulan atau produk hukum atau perundang-undangan. Paham ya? Itu demokrasi terbatas. Kemudian ada aristokrasi. Aristokrasi ini gampangnya begini deh. Aristokrasi ini sifatnya praktek gampangnya ya, saya kasih tahu gampangnya aja, seperti persemakmuran. Negara persemakmuran itu aristokrasi. Maksudnya gimana persemakmuran? Kamu tahu Inggris nggak? Tahu, Pak, saya tahu Inggris. Oke. Nah, Inggris itu kan ada di Eropa. Akan tetapi ada sebuah negara yang tetap menjadi bagian dari Inggris meskipun dia jauh posisinya secara geografis dari Inggris. Selandia Baru. Dan ada Selandia Baru, kemudian ada Malaysia, kemudian ada apa lagi ya? Scotland misalnya kan, Skotlandia. Nah, mereka bukan dijajah Inggris, bukan dijajah Inggris ya kan. Mereka berdiri sendiri, mereka negara yang merdeka, akan tetapi mereka berada di bawah persemakmuran Inggris. Nah, ini contoh sederhana dari aristokrasi. Dikuasai oleh sekelompok kecil orang, ya rada-rada mirip oligarki, cuman bedanya negara tersebut ya kan masih merdeka, masih mandiri, diberi hak untuk mengatur dirinya sendiri. Namun dia tetap berada di bawah pantauan gitu ya, masih berada di dalam rangkulan pihak kerajaan Inggris. Gampangnya seperti itu aristokrasi. Nah, kemudian bentuk baik yang ketiga menurut Aquinas adalah monarki. Nah, ini bentuk favoritnya Aquinas nih, monarki. Jadi monarki itu maksudnya kerajaan, tapi tidak sebatas kerajaan. Jadi begini, ini menurut logikanya Aquinas ya. Ketika negara itu berbentuk kerajaan, maka dia dipimpin oleh raja. Dan raja itu adalah perpanjangan tangannya Tuhan.
Wah, jadi jadi lebih gampangnya lagi yang dimaksud dengan monarki yang dimaksud Aquinas di sini adalah monarki teokrasi. Dipimpin oleh teokrasi, maksudnya gini, dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan. Raja memastikan agar produk hukum yang dikeluarkan untuk rakyat itu adalah firman-firman Tuhan. Nah, ini bentuk negara favoritnya Aquinas, monarki teokrasi. Saya tulis biar kamu nggak bingung. Teokrasi. Oke, selanjutnya, kalau seandainya penguasa yang saat itu memimpin berperilaku buruk, zalim gitu kan, maka apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Nah, kamu harus menggarisbawahi bahwa di sini Aquinas ini anti terhadap revolusi. Aquinas ini anti terhadap pemberontakan. Anti terhadap perilaku makar. Aquinas anti terhadap itu semua. Jadi Aquinas menawarkan 3 alternatif, 3 pilihan. Kalau seandainya penguasa yang saat itu memimpin berperilaku buruk. Yang pertama, lakukan pemilihan ulang. Lakukan pemilihan ulang. Turunkan dia dari jabatannya, kemudian lakukan pemilihan ulang. Itu menurut Aquinas. Atau yang kedua, mengajukan permohonan dari penguasa yang lebih tinggi. Nah, ini berlaku untuk ini ya, aristokrasi ya. Misalnya rakyat Selandia Baru tidak puas dengan kepemimpinan pemimpin negara yang ada di kepala negara yang ada di Selandia Baru, misalnya gitu ya. Karena mereka tidak bisa melakukan pemilihan ulang, lantas rakyat Selandia Baru memohon kepada pihak kerajaan Inggris gitu ya, sebagai pimpinan persemakmuran, untuk memilihkan pemimpin yang baru bagi mereka. Ya, mengajukan permohonan pada penguasa yang lebih tinggi agar diberikan pemimpinan yang baru. Terus Pak, kalau seandainya nih yang zalim justru malah pimpinan persemakmuran gimana? Atau kalau enggak, negara ini bukan negara persemakmuran Pak. Jadi memang dia itu pemimpinnya, dan karena dia begitu tangan besinya, kita sebagai rakyat tidak bisa mengajukan pemilihan ulang. Gimana Pak? Apa usul dari Aquinas? Nah, itu yang ketiga. Kalau seandainya ternyata kamu tidak bisa melakukan 2 hal di atas ini, maka lakukannya hal yang ketiga. Berdoa saja, nunggu pertolongan Tuhan. Nah, itu pendapatnya Aquinas. Nah, ini jadi ini ya kawan-kawan ya, pemikiran-pemikiran ya kan, gagasan-gagasan dari Thomas Aquinas. Salah satu pemikir yang gagasannya banyak dianut oleh orang-orang ya kan pada abad pertengahan. Oke, sekali lagi saya sampaikan, saya sangat berharap kamu tidak puas dengan penjelasan ini dan bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Silakan tanyakan apa saja yang kamu masih nggak jelas. Saya harap kamu nggak jelas semuanya, biar banyak diskusi kita. Kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.